Yang pertama itu bukan bagian surat, ada pendapat begitu. Jadi bismillah itu bukan surah Al-Fatihah. Ini pendapatnya kalangan Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah. Jadi mazhabnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal. Bukan ayat. Ini sekedar diketahui aja lah supaya tidak bingung nanti. Beda pendapat. Jadi Maliki, Hanafi, Hambali mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan satu ayat dari Al-Fatihah. Terus yang mengatakan bukan ini beda pendapat. Dibaca enggak kalau kita sholat? Nah, kalau Malikiyah itu tidak dibaca. Jadi memang enggak baca langsung Allahu Akbar, baca doa iftitah langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Baik sir maupun jahar tidak dibaca. Mazhab Maliki. Salatnya santai juga mazhab Maliki. Tidak pakai sedekap juga. Jadi salat ya enggak, tangannya begini aja. Enggak menghadap ke tempat sujud, menghadap ke depan. Itu mazhab Maliki begitu. Ya sah-sah saja salat menurut mereka, jangan diwalakan. Kemudian kalau Hanafiyah dan Hanabilah walaupun menganggap itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah, mereka mensunnahkan untuk membacanya secara secara diam, tidak keras. Bismillahirrahmanirrahim. Baru Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Itu Hanafiyah dan Hanabilah. Kalau Malikiyah gimana? Menganggap itu dianggap ya kurang bagus, makruh. Membaca bismillah sir maupun jahar itu makruh. Kecuali kata Imam Al-Qarafi kalau maksudnya membaca itu supaya keluar dari ikhtilaf, maka bagus. Karena tidak ada yang membatalkan, yang bilang kalau baca bismillah batal sholatnya kan tidak ada. Sehingga bagus dibaca supaya tidak ada lagi keraguan sah atau tidak bagi jamaah kalau sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga pendapat mazhab Syafi'i ini dan juga beberapa sahabat itu bismillah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Ayat pertama bismillah. Sehingga ini wajib dibaca. Kalau sholat jahar sunnahnya dibaca jahar. Jadi kalau kita mazhab Syafi'i misalnya yang makmumnya ini bukan mazhab Syafi'i, banyak di mayoritas itu kita tidak usah baca jahar ya nggak apa-apa, kita baca sir Bismillahirrahmanirrahim lalu baca alhamdulillah, menghormati jamaah tidak apa-apa, tapi tetap dibaca kalau kita menganut ke mazhab Syafi'i. Hati kita merasa lebih percaya, lebih thiqah dengan mazhab Syafi'i, baca. Jadi kalau tadi tiga mazhab tadi bukan ayat dari surah Al-Fatihah, kalau mazhab Syafi'i ini dianggap ayat dari Al-Fatihah. Kalau mazhab Zahiri itu menganggap ayat juga, tapi ayat tersendiri. Tiap surat itu ada ayat tersendiri. Jadi tidak nyambung ke Al-Fatihah. Yang tadi mustaqillah tadi. Ini mazhabnya Daud Al-Zahiri. Insyaallah jelas ya. Ini saya kutipkan dulu di dalam Sunan At-Tirmidzi. Dari sahabat Ibnu Abbas, beliau mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu bi bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Ayo, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu. Apa? Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai salatnya Bismillahirrahmanirrahim dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada ayat riwayat begitu. Ada riwayat yang lebih kuat lagi memulai sholat dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya jadi beda pendapat itu karena riwayat-riwayatnya itu. Walaisa isnaduhu bidzaka. Kata Imam At-Tirmidzi dan isnadnya ini tidak kuat yang ini ya. Waqad qala biha iddatu min ahlil ilm. Min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Iddatun sejumlah, banyak ahlul ilm. Min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minhum Abu Hurairah. Ayo sambil ditarjim lah. Minhum di antara mereka adalah Abu Hurairah wa Ibnu Umar. Bisa nerjemahin ya. Wa Ibnu Umar. Wa Ibnu Abbas wa Ibnu Zubair wa man ba'dahum minat tabi'in ba'dahum, setelah mereka minat tabi'in, ra'au al-jahra
Ro'au itu berpendapat bisa juga, bukan melihat, memandang bisa, untuk menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi yaqulu asy-Syafi'i, dan dengan ini Imam asy-Syafi'i berkata, yakni berpendapat begitu. Kemudian Ismail bin Hamad huwa ibnu Abi Sulaiman wa Abu Khalid huwa Abu Khalid al-Wali wa ismuhu Hurmuz wa huwa Kufi. Jadi ada memang riwayat oleh Imam At-Tirmidzi, seorang sahabat, yang mengatakan memulai dengan bacaan bismillah itu bid'ah, dibikin-bikin. Tidak ada sahabat yang begitu katanya. Tapi di riwayat yang lain ada sahabat yang memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Sehingga di sini sahabat aja bisa beda pandangan. Nah, kalau kata Imam Asy-Syafi'i, ya beliau ambil yang pakai bismillah. Memulai dengan alhamdulillah itu maksud Imam Asy-Syafi'i, ya, memahami hadis itu, yakni memulainya dengan membaca Al-Fatihah, bukan memulai dengan membaca An-Nas atau apa, enggak. Tapi memang yang dibaca keras pertama itu adalah surah Al-Fatihah gitu. Karena Al-Fatihah itu ayatnya mulainya bismillah, ya bismillah mestinya. Sementara alhamdulillah itu kan nama surat. Memulai dengan Al-Baqarah bukan berarti Al-Baqarah. Mulainya ya alif lam mim. Mulai baca dengan Al-Baqarah. Maksudnya alif lam mim di awalnya gitu. Mulai dengan bismillah alhamdulillahirabbil alamin, maksudnya mulai dengan surah Al-Fatihah itu. Awalnya bismillah, ya dibaca bismillah. Sehingga kalau tidak baca bismillah tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Ini terkait bismillah. Kemudian imam beda mazhab dengan makmum bagaimana? Gimana belajar fikih? Imamnya misalnya kalau yang sir tadi masih mending ya dibaca kan. Kalau misalnya imamnya pakai mazhab Maliki, tidak baca bismillah, kalian jadi makmum, gimana? Sah enggak? Yang di Banjar gimana? Sah enggak? Nah itu ada dua pendapat. Kalau yakin tidak baca itu ada perkataan Imam An-Nawawi dan Ar-Rafi'i, tidak sah makmumnya. Kalau dia yakin itu tidak sah imamnya. Tapi kata Imam Al-Qaffal itu sah aja. Di dalam Hasyiah I'anatul Talibin dikatakan lau syakka syafi'iyun, andai seorang mazhab Syafi'i itu syak, ragu-ragu, fi idyanil mukhalifi bil wajibati indal makmum, yakni terkait apa yang berbeda tentang kewajiban menurut makmum. Jadi ini tidak baca ini, tapi dia ragu baca ndak itu. Lam yu'athir fi sihhatil iqtida'i bih, maka itu ndak pengaruh terhadap kesohihan atau sah tidaknya orang yang mengikuti imam. Jadi ndak usah ragu. Ragu pun itu tetap sah. Tahsinan bidzon, sebagai apa? Husnudzon. Yakni imam itu sah ya sah. Kalau kita ndak ragu itu kan artinya nggak kedengaran kan? Bisa jadi baca sir, maka kita tetap sah sholat kita. Kalau yakin gimana? Nah itu ada di syarah Al-Yaqut An-Nafis. Walau tayakkona annahu lam yaqra al-basmalah hamalahul qaul alladzi yaqulu al-ibrah bi aqidatil imam. Kalau dia yakin ya hampir yakin ya bahwasanya imam tidak baca bismillah, maka ya ucapan itu dibawa kepada ucapan bahwasanya al-ibrah bi aqidatil imam. Yang dianggap itu adalah keyakinan imam. Oleh imamnya sah ya makmumnya ikut sah. Itu tentunya kalau untuk urusan bismillah itu. Jadi kalau imamnya ini kentut ya, enggak kemudian yang penting yakin sah, itu jatah batal. Karena kentut menurut 4 mazhab itu batal sholat. Wa huwa qaulun qawiyyun indana, dan ini perkataan yang kuat menurut kami, yakni penulis syarah Al-Yaqut An-Nafis. Jadi ini tentang bismillah. Ada pertanyaan di sini maupun di Banjar? Jelas saja suara?